Halo guys, buat teman-teman semua yang menonton video ini diharapkan untuk memperhatikan dengan jelas ya. Karena di video ini akan ada panduan buat teman-teman semua bagaimana mengisi data, khususnya para PPDP yang ada di lapangan untuk mengisi data secara online. Jadi buat teman-teman semua diketahui bahwa selain mengisi data secara fisik, kita juga dituntut untuk mengisi atau mengirim data secara online melalui formulir Google Form yang sudah disediakan oleh KPU setempat. Jadi kalian perlu mengikuti langkah-langkah yang ada di sini ya. Oke, tanpa basa-basi langsung kita mulai aja guys. Yang pertama kalian harus membuka dulu Google Form-nya. Nah, di sini saya masuk ke dalam salah satu grup PPDP C Raya atau PPDP Kelurahan Campang Raya karena saya bertugas di PPDP Kelurahan Campang Raya guys. Nah, berikutnya kita harus baca dulu nih keterangannya. Berikut merupakan link untuk laporan harian hasil coklit PPDP yang dikoordinir oleh PPK. Laporan ini wajib diisi sebelum jam 23.00 WIB atau jam 11 malam per harinya. Laporan form ini berguna untuk kontrol KPU kota terhadap kerja PPDP sekaligus untuk penyandingan data dengan data yang akan kami terima dari hasil pleno PPK nantinya. Nah guys, jadi intinya adalah PPDP ini akan sangat membutuhkan banget data ini. Selain kita menulis ini ya, kita membutuhkan data-data ini kita kirim. Jadi dikirim sebelum jam 11 malam. Jadi buat teman-teman semua tolong disempatkan waktunya. Setelah mencoklit data-data yang tadi kita tulis dulu di kertas, kemudian baru kita cocokkan supaya tidak ada pengisian ganda, tidak ada salah gitu kan ya. Gitu guys, pokoknya sebelum jam 11 malam. Dan itu dikirim per harinya. Tadi sudah dijelaskan ya, per harinya. Jadi kirimannya ini bukan per minggu, bukan per bulan, apalagi per tahun. Keburu pemilunya udah lewat ya guys. Nah, jadi perlu kalian isinya per hari gitu. Per hari, sekali lagi ya, per hari. Oke, lanjut. Fitur dan kejelasan serta panduan sudah ada dalam link ini. Nah, jadi buat yang belum jelas nanti ada dalam link ini ya. Khusus untuk pindah TPS di kode 10 dan langsung diperbaiki lokasi TPS-nya yang benar, di mana kolom keterangan ubah paling bawah. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau kalian memegang kertas PPDP sekarang, di situ nomor 10 ada ya di bagian halaman terakhir tuh bacaannya adalah bukan penduduk. Nah, tapi di keterangan ini jelaskan bahwa khusus untuk pindah TPS menggunakan kode 10. Jadi kode 10 bukan penduduk tapi pindah TPS. Nah, ini kalau kalian baca berita ya, koran atau mungkin nonton di TV lah, itu banyak banget data PPDP yang salah alias tidak benar. Bukan tidak benar gitu, tertukar. Jadi harusnya di wilayah A, ternyata datanya ada di wilayah C dan lain sebagainya. Itu banyak banget. Wajar lah ya, karena jumlah pemilihnya kan banyak tuh guys. Nah, buat teman-teman semua, jika menemukan seperti itu, tolong diisi dengan angka 10. Kemudian nanti disuruh ada keterangan di paling bawah katanya gitu guys. Oke, paham ya guys ya? Ya sudahlah, kalau belum paham nanti bisa tanya di kolom komentar. Kita langsung aja klik link yang ada di bawah ini guys. Nih, ini linknya nih ya. Ini Google Form, Google Formulir gitu. Kita klik nih guys. Set, sudah kita klik. Masuklah kita ke sini. Nah, ini ada bacaan laporan harian dan hasil coklit untuk wilayah Bandar Lampung nih. Ini ada logo Bandar Lampungnya, ada logo KPU, dua-duanya di kiri ya. Kalau kalian mungkin lihatnya dari kanan mungkin ya. Kemudian di sini ada gambar pemilihannya, pokoknya gitu deh. Langsung aja deh. Laporan harian coklit Pilkada serentak 2020 pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung. Ini untuk wilayah Bandar Lampung. Tapi buat para penonton semua, jika kalian menontonnya dari wilayah masing-masing, nggak apa-apa, mirip-mirip lah, karena kan sama-sama melaksanakan pemilu ya. Oke, langsung aja kita isi. Ada tanda bintang wajib. Jadi kalau ada tanda bintang wajib nih, artinya kalian wajib mengisi ini, tidak boleh kosong. Jadi nggak boleh kosong ya. Ingat, kalau ada tanda bintangnya berarti wajib diisi, tidak boleh kosong. Langsung nih, kecamatan. Karena saya bertugas di Kecamatan Sukabumi, jadi saya isi Kecamatan Sukabumi. Gitu guys. Tapi kalau kalian dari wilayah lain gitu, atau dari Sukarame, atau mungkin dari Panjang dan lain sebagainya, pokoknya berbagai tempat lain lah, itu terserah kalian ya. Pokoknya disesuaikan dengan keadaan kalian. Nah, berikutnya adalah kelurahan. Di sini kalian pilih kelurahan yang kalian tempat bertugas. Saya bertugas di Kelurahan Campang Raya, jadi saya isi Kelurahan Campang Raya. Kalau kalian tugas di wilayah Campang Jaya, di perumahan A, B, C, D dan lain-lain, itu tolong diisi dengan benar ya guys. Kemudian
Panduan mengisi nomor TPS dan nomor KK dan NIK. Ada panduannya nih guys. Nomor TPS ditulis dengan 3 digit. Contoh 001, 010 atau 10 ya, atau 099. Artinya kalian kalau bertugas di nomor TPS atau wilayah TPS saya misalkan nih 08 nih, saya tidak boleh mengisi 08 atau 8 aja, nggak boleh, tapi harus 3 digit. Jadi ngisinya kayak 008, jadi ngisinya adalah 008 gitu guys. Tapi kalau kalian menggunakan komputer, laptop, atau mungkin ada yang Excel-nya gitu, ditambahkan tanda petik ya guys di sininya supaya angkanya jadi gitu. Nah, tapi kalau menggunakan HP nggak perlu guys, langsung aja isi 008 gitu, nggak perlu ada tanda petik. Tapi sekali lagi, kalau kalian menggunakan laptop, komputer, atau mungkin kalian menggunakan Excel, Microsoft Excel ya, itu perlu menggunakan tanda petik. Oke guys, langsung nomor KK. Nah, silakan cari di kertas kalian yang sudah kalian data nomor KK-nya. Misalnya di sini saya memilih yang sudah saya data. Nanti dulu guys. Oke guys, jadi kita akan memilih yang ada di kertas ini ya guys ya. Di sini saya akan memilih misalnya punya Ibu Heriantini. Kita tulis dulu. Heriantini. Oh, bukan, sorry. Misalkan nomor kakaknya yang kita isi ya guys ya. Ini beneran. Ini bukan misalnya tapi beneran ya. Kalian juga perlu memperhatikan kertasnya guys. Takutnya kalian salah tulis atau tipu nih guys. 1871 172. Pokoknya diulang-ulang sampai benar lah. Pokoknya sampai kalian benar-benar yakin bahwa itu benar. Takutnya salah. Kalau salah karena tidak akan kedetek juga biasanya sih guys. Coba nih. Oh, ternyata kedetek juga kalau saya salahkan gitu ya. Misalkan nih, saya ganti deh 7-nya jadi, bisa nggak coba ya guys? Jadi 3 gitu. Coba guys. Oh, tetap kedetek. Jadi kalian harus hati-hati ya guys. Kalau takutnya kalian salah input bisa membahayakan, apalagi yang suka tipu nih. Hati-hati ya guys. Oke, 007 tadi. Oke, sudah ya. Nah, di sini selain nomor kakak ternyata ada nomor NIK juga. Artinya ini menunjukkan bahwa kita mengisi itu per orang guys, bukan per kakak tapi per orang. Jadi waduh kak ribet banget, waduh banyak kak gitu. Ya memang gitu. Memang seperti itu cara mendatanya. Jadi kan waktunya masih agak panjang nih. Jadi teman-teman semua mendatanya itu bisa sambil pelan-pelan. Oke, pokoknya sebelum jam 11 malam ya. Oke, lanjut nih. Nomor kakaknya, nomor nicknya dari Ibu Herianti ini tadi guys. 18. Nih, tulis nama pemilihnya nih. Dan menggunakan huruf kapital. Takutnya tidak terbaca. Heri Yantini. Nah, perlu diawasi ya guys. Takutnya nih kalian tidak bisa membaca, tidak sengaja salah pencet gitu guys. Heriantini. Kalau sudah dicocokkan, sudah yakin gitu benar banget, baca. Oh, di sini ada keterangan lagi guys, keterangan hasil coklit. Ini seperti yang dari kertas ya. 0, pemilih ada dan data sesuai. Jadi kalau benar kita pilih 0 nih. Kalau benar. Kemudian kalau ini ubah data, ini sering banget terjadi nih di masyarakat, apalagi musim corona gini ya. Jadi kalau misalkan si A di data sebelumnya dia belum menikah, tiba-tiba sekarang sudah menikah, ya sudah isinya ubah data gitu. Pokoknya apapun lah, tidak mesti tidak mesti menikah, pokoknya ada deh. Kemudian 1, kalau si warga ini sudah meninggal diisi 1 kalau sudah meninggal ya. Kemudian kalau datanya ada ganda, di TPS 08 ada, TPS 07 ada, itu jadi milihnya 2. Kalau 3 ini di bawah umur guys. Jadi kayak misalkan si Anu ini ternyata di data muncul, tapi kenyataannya umurnya itu belum sampai. Nah, ini kayak perlu diketahui ya, bahwa batas usia ini adalah tahun 2003 karena menyesuaikan 17 tahun ya, 2020. Pokoknya sebelum bulan Desember tanggal 9 tuh kalau sudah 17 tahun masih bisa memilih, tapi kalau belum jangan gitu ya, jangan dipaksa deh. Nomor 4, pindah domisili. Jadi misalkan si warga ini yang tadinya ada di Kelurahan Campang Raya tiba-tiba pindah ke Palembang, berarti jawabannya 4 gitu ya. Kalau 5 ini tidak dikenal. Jadi kalau bukan warga NT, bukan warga kalian, nggak perlu dijawab, nggak perlu diisi ya. Jawab aja 5.
6 nih TNI. Jadi kalau ada tetangga atau yang didata nih TNI, jawabannya 6 karena TNI tidak boleh memilih ya, harus netral. 7 ini kalau polisi warganya. 9 ini adalah 8 ini adalah nggak ada 8 guys. Ini guys. Coba kalau di kertas 8 itu artinya adalah ini guys. Coba kita lihat 8. Oh, nggak ada 8, ternyata memang 9 tuh hak pilih dicabut, mungkin dia ada kena hukuman dan lain-lain deh. 10 ini bukan penduduk. Jadi kalau bukan penduduk, jadi misalkan kayak nama warga kalian atau nama kalian sendiri itu tidak ada di TPS kalian, tapi ada di TPS 003 misalkan, itu jawabannya adalah 10 guys. Tadi kan sudah dijelaskan nih, kalau 10 itu artinya kita pindah. Jadi jawabannya 10. Terus dikasih keterangan di bawahnya guys. Semua juga kayak gitu ya. Kalau yang U atau 10 nih, misalkan 10 tadi saya milih nih. Yang artinya dia pindah TPS. Jadi ada di data kalian tapi bukan warga kalian nih. Tapi kalian tahu dia pindah ke RT mana gitu. Misalkan kita menemukan kasus bapak namanya Muji. Nah, Muji ini ada di TPS 003 tempat kalian mendata itu. Tapi dia sebenarnya rumahnya sangat jauh untuk ke TPS 003 guys. Tapi ada TPS yang terdekat yang bisa dia pilih, yaitu misalkan TPS 002. Jadi caranya adalah kalian pilih nomor 10 tadi nih ya. Nih sudah lihat nomor 10. Kemudian tulis di keterangannya yaitu TPSS atau tempat pemungutan suara seharusnya. Jadi TPSS 02 gitu. Jadi yang tadinya TPSS 03 kalian jadiin 02 gitu. Misalkan di data kalian tadi kan kalian dari TPSS 03, kemudian TPS 03. Kemudian karena bukan warga TPS 03, kalian pilih nomor 10, kemudian tulis TPSS 02. Nah, dalam kasus ini misalkan saya sebagai bagian dari panitia yang mengurusi di bagian TPS 08, tapi di data saya ini dia bukan warga TPS 08 melainkan warga TPS 09. Jadi saya pilih nomor 10, kemudian saya tulis di sini TPSS tempat pemungutan suara seharusnya, TPSS 09 gitu aja guys. Kemudian baru pencet kirim. Paham ya guys? Oke, kalau sudah paham bisa dipraktekkan di rumah. Oke, tapi karena si Ibu Herianti ini tadi benar, maka jawabannya adalah 0. Kalau sudah benar 0 ya. Ini nggak perlu diisi guys, dan tidak ada tanda bintangnya, berarti tidak wajib diisi. Oke, terus kita pilih kirim. Nah, sudah deh jadi. Oke, ya sudah. Pokoknya kalian input satu-satu gitu. Memang kelihatannya berat dan banyak, tapi kan kita memang memiliki tugas untuk mengisi itu ya. Kalian isinya dengan ikhlas dan santai aja guys. Tapi wajib dikerjakan setiap harinya sebelum jam 11 malam. Nah, misalkan kalian ada pertanyaan yang belum jelas, atau mungkin penjelasannya yang kurang tepat, atau mungkin ada penjelasan yang terlalu cepat, bisa bertanya di kolom komentar di channel YouTube ini guys. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar ya. Nanti komentar kalian akan kami balas secepatnya dan akan kita hubungkan langsung ke KPU terdekat gitu guys. Oke, gitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.